Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sampai hari ini masih diberikan berbagai kenikmatan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang melaksanakan perintah-perintahnya adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kehadiran kita di masjid ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena itulah kita tingkatkan, kita syukuri, dan kita lanjutkan. Sebagai wujud syukur kita adalah melaksanakan perintah-perintah lanjutnya dalam rangka agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita juga menyampaikan sholawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita sangat berharap diakui sebagai pengikutnya, sebagai seorang muslim yang kemuslimannya diakuinya sebagai umat Rasulullah SAW. Karena pada hari di mana manusia sangat kesulitan, maka sangat berharap kita mendapatkan syafaat beliau. Karena itulah selayaknya kita mengikuti perintahnya, kita mengikuti petunjuknya, agar syafaat itu diberikan oleh beliau kepada kita semuanya. Beliau telah direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan kelayakan menjadi panutan, menjadi contoh untuk kita semuanya. Contoh dalam kehidupan pribadi, contoh dalam kehidupan rumah tangga, bahkan contoh dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ketika kita menganggap bahwa contoh terbaik adalah yang datang dari Rasul, dari Muhammad SAW, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikutinya apapun yang datang darinya. Karena ketika kita meninggalkan berarti kita mengabaikan orang yang kita contoh. Karena itulah selayaknya kita selalu berupaya untuk mengikutinya, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau yang kecil kita mengikutinya, tentu apalagi yang besar, karena pengaruhnya, dampaknya juga sangat luar biasa. Sebagai khotib, Al-Fakir memesankan, menasihati kepada kita semuanya, kepada diri khotib sendiri, untuk selalu mentaati Allah, untuk selalu menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah SWT. Karena ketakwaan inilah yang Allah jadikan parameter bahwa seorang itu dianggap mulia atau tidak. Tingkat kemuliaan seorang terletak pada ketakwaan. Dan ketika Allah menetapkan ini, tentu adalah penetapan yang paling baik, paling bisa memberikan kemungkinan kebaikan itu untuk semuanya, baik orang kaya, orang miskin, orang yang punya jabatan, yang tidak, yang sudah pensiun maupun yang belum. Semuanya ketika menjadi seorang yang bertakwa, insya Allah kemuliaan itu akan diraih. Kemuliaan sebagai seorang individu menjadi seorang yang bertakwa, maka Allah pun wujudkan kemuliaan itu. Kemuliaan sebagai bangsa yang bertakwa, yang mentaati Allah, yang menjadikan petunjuknya, menjadikan syariatnya sebagai aturan hidup bangsa tersebut, insya Allah Allah pun akan turunkan kemuliaan kepada bangsa itu. Tetapi ketika ketakwaan itu hilang, maka Allah pun cabut kemuliaannya dan orang-orang itu menjadi orang yang terhina. Tidak ada orang yang bertakwa kemudian cenderung untuk menjadi orang jahat.
Tetapi orang yang tidak bertakwa tentu akan berada dalam satu lingkungan yang cenderungannya dia akan menjadi orang-orang yang melanggar perintah Allah maupun juga berbagai perintah di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi orang yang terhina di hadapan manusia, apalagi terhina di hadapan Allah. Maka pada kesempatan kali ini Khatib ingin memberikan satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau dalam salah satu ungkapannya menyatakan, ad-dunya salasatun. Menurut beliau, dunia itu pada dasarnya hanya dibagi pada 3 kondisi atau 3 hari. Amma amsi faqad dhahaba bima fihi. Adapun yang kemarin, yang lalu itu telah pergi dan kalian tidak akan menjumpainya kembali. Nah, ini fakta. Apa yang sudah terlewatkan, bahkan 1 detik, 1 menit, itu kita tidak bisa kembali lagi. Apalagi yang kemarin, apalagi seminggu yang lalu, setahun yang lalu, itu sudah pergi dan kita tidak akan bisa kembali lagi. Wa amma ghadan fala'allaka an la tudrikahu. Adapun hari esok, maka kalian belum tentu akan bisa menemuinya. Itu bukan milikmu dan kalian belum tentu bisa menemui untuk hari-hari esok. Bisa jadi sore hari nanti Allah panggil kita, tengah malam atau bahkan sebelum esok hari Allah panggil kita. Karena itu esok hari atau hari-hari esok ke depan pada dasarnya adalah bukan milik kita, dan kita tidak bisa dipastikan akan bisa berjumpa untuk hari-hari esok. Fal yaum laka, maka pada hari inilah sungguhnya yang menjadi milikmu. Fal yaumu laka fa'mal fihi, maka beramallah di dalam hari ini. Nah, ini nasihat yang sangat indah, selayaknya kita pegang, bahwa kita jangan mengandalkan amal-amal kita masa lalu. Kita jangan mengandalkan amal kita kemarin-kemarin. Bisa jadi kita merasa bahwa amal itu sangat banyak, amal itu sudah sangat melimpah, tetapi amal itu ternyata kropos. Nah, kenapa kropos? Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan amal itu adalah yang paling mendasar, yang paling penting adalah ahsanu amal, amal yang ahsan. Sebagaimana di awal ini Khatib sampaikan, ahsanu amala, ya, amal yang terbaik. Nah, amal yang terbaik itu adalah amal yang benar di dalam mengamalkan, dan yang kedua adalah ikhlas dalam mewujudkan. Nah, kenapa harus benar? Karena kalau tidak benar, amal itu tidak akan diterima. Amal itu adalah salah, tidak akan diterima. Orang menyangka kita menolong teman, kita menolong orang lain, tetapi kita mengambil bagiannya yang itu termasuk riba, maka itu bukan sebuah kebaikan, tapi itu adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah, yaitu melaksanakan larangan Allah, yaitu riba. Seorang laki-laki berupaya menolong perempuan, tapi perempuan itu bukan mahram, ya. Nah, sehingga ada interaksi-interaksi yang tidak dibolehkan dalam beberapa konteks. Maka aktivitas yang dilakukan adalah bukan aktivitas menolong yang dibenarkan di dalam Islam, karena Islam mengatur bagaimana hubungan laki dan perempuan. Dan berbagai aktivitas lain, termasuk kalau kita sholat subuh 4 rakaat, sholat subuh 10 rakaat, ini adalah amalan yang kelihatannya amal sholat, tapi itu adalah amal yang tidak diterima. Maka hati-hatilah di dalam beramal itu, kita harus benar amalan itu agar bisa diterima. Yang kedua adalah bahwa amal itu harus ikhlas, karena kalau tidak ikhlas berarti bukan karena Allah. Apapun yang terjadi, apakah ada orang yang memuji, apakah ada orang yang memberikan tindakan yang kurang enak, ya, maka itu adalah kita tidak perlu untuk menjadikan terpengaruhnya amal itu. Nah, kunci ikhlas adalah
ketika kita beramal, baik dilihat atau tidak, baik ada orang lain atau tidak, dan berbagai kondisi, maka amal itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak berubah. Nah, inilah apa yang salah satu dinasihatkan oleh Imam Al-Basri, bahwa hari kemarin bukan hari yang selayaknya kita banggakan, karena amal-amal kita kalaupun banyak, kita pun belum tentu itu menjadi amal yang terbaik yang diterima oleh Allah. Kita jangan merasa bahwa kita sudah banyak sholat, kita sudah banyak puasa, bahkan kita sudah ibadah haji 3 kali dan seterusnya, karena itu adalah amal-amal yang sudah dilakukan. Kita hanya berharap itu adalah amal yang terbaik yang Allah terima. Tetapi janganlah kemudian kita berhenti untuk beramal yang lebih baik lagi untuk hari-hari ini. Dan hari ini adalah amal yang paling penting harus kita laksanakan dan dapat kita wujudkan. Kita beribadah Jumat adalah hari ini. Kita sholat, kita beramal, infak dan sebagainya adalah hari ini. Besok kalau kita tunda, belum tentu kita bisa melaksanakan. Karena itulah 3 kondisi yang digambarkan oleh Imam Hasan Al-Basri ini sangat penting untuk kita renungkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka dalam rangka mengoptimalkan amal kita, kita pun selayaknya memilih-milih amal yang potensi untuk menjadikan kedekatan kita kepada Allah, menjadikan dampaknya kepada masyarakat itu luar biasa, sangat besar. Yang kalau kita dalam salah satu hadis itu dijelaskan sebagai amal-amal yang terkategori sebagai amal-amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya akan selalu mengalir. Kalau kita beramal hari ini, besok masih tetap kita mendapatkan pahala, bahkan ketika kita meninggal pun kita akan mendapatkan pahala. Maka dalam dunia bisnis itu ada istilah harta investasi. Nah, kalau kita beramal menjadi amal yang investasi dengan pahala yang sangat besar dan selalu mengalir, ini adalah luar biasa. Nah, apa amalan itu? Di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadis, disampaikan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmun yang yuntafa'u bih aw waladun sholih yad'u lahu. Jika anak manusia, anak Adam yaitu manusia ya, meninggal, maka akan terputus amalnya kecuali 3 hal dalam yang disebutkan dalam hadis ini. Yaitu yang pertama, sedekah jariyah, sebagaimana sudah kita ketahui ya. Sedekah yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang aktivitasnya manfaatnya terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mengajar, kita memberikan ceramah, kita memberikan nasihat, orang mengamalkan, orang memberikan ilmu itu kepada orang lain lagi. Ini adalah ilmu yang bermanfaat kepada banyak orang, dan ini pahalanya akan selalu mengalir. Demikian pula yang ketiga, waladun soleh, anak yang soleh, yad'ulah. Anak soleh tentu akan menjadikan dia mendoakan orang tuanya terus-menerus, dan pahala kita pun orang tuanya akan mendapatkan terus-menerus dan mengalir. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah tentu membangun generasi soleh solehah. Ketika kita mungkin anak terbatas cuma 2, cuma 3, kita ingin menjadikan amal itu lebih banyak lagi, maka kita bisa membina banyak generasi muda, membina anak-anak, membina masyarakat agar mereka menjadi orang-orang yang baik dalam generasi saat ini, menjadi orang yang soleh, memperjuangkan Islam, dan akhirnya menjadikan tulang punggung di dalam kehidupan Islam. Nah, ini menjadikan pahala kita insyaallah luar biasa dan sangat besar. Dan yang ketiga tentu adalah menyeru berdakwah di tengah-tengah manusia, tengah masyarakat, untuk dakwah tegaknya Islam. Kenapa dakwah tegaknya Islam? Karena ketika kita menyeru sholat, maka ini adalah amal yang baik ketika orang melaksanakan sholat. Ketika menyeru kita puasa, maka ini adalah amal baik untuk orang melaksanakan puasa. Tapi kalau kita menyerukan keseluruhan tegaknya syariat Islam dan itu terlaksana, maka seluruh aktivitas syariat Islam adalah amal soleh dan pahalanya luar biasa. Apalagi ketika itu dilaksanakan oleh negara dan negara meneruskan
aktivitas kebaikan ini pada satu kurun generasi dan generasi berikutnya, pahala itu akan selalu melimpah. Nah, kenapa para sahabat, para tabi'in, tabi'in adalah orang-orang yang paling utama di dalam pahala yang selalu terus mengalir kepada mereka? Karena mereka adalah generasi pertama yang membawa Islam, yang akhirnya Islam sampai juga ke sini dan kita termasuk menjadi bagiannya. Maka pahala ini akan selalu mengalir termasuk kepada mereka. Kalau seorang mendakwahkan Islam, menyerukan Islam kepada 10 orang, 100 orang, maka multi level pahala ini akan sangat besar sampai kepada orang pertama yang mendakwahkan Islam. Maka janganlah ini ditinggalkan, khususnya adalah dakwah menyerukan untuk Islam itu diterapkan, karena insya Allah ini pahalanya sangat luar biasa. Maka dalam beberapa kutipan ulama dikatakan bahwasanya dakwah menyerukan untuk tegaknya Islam dalam sistem Islam adalah tajul furud, mahkotanya kewajiban, mahkota atau puncaknya kewajiban. Ketika kewajibannya terlaksana, maka kewajiban-kewajiban Islam di tengah-tengah masyarakat itu akan mudah direalisasikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah agar amal kita itu melimpah dan efektif, maka kita pun harus menghindari hal-hal yang menyebabkan dosa investasi. Kalau yang pertama itu adalah pahala investasi, maka yang kedua adalah dosa investasi, dosa yang selalu mengalir. Orang tidak lagi melaksanakan, tapi dosanya pun mengalir terus. Yaitu apa? Di antaranya adalah ketika orang menjadi penghalang dakwah, menjadi orang-orang yang menghalangi aktivitas dakwah, sehingga hidayah kepada orang, informasi Islam kepada orang, kebaikan kepada masyarakat itu terhalang. Nah, ini adalah dosa investasi yang luar biasa besar, dan Allah memberikan kutukan kepada mereka. Dalam salah satu ayat, beberapa ayat dalam surat Hud ayat 18 sampai 22, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala la'natullahi 'alal dzalimin. Ingatlah bahwasanya murka Allah, kutukan Allah itu akan diberikan, akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian dijelaskan, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Nah, orang zalim yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok, supaya informasi Islam, informasi syariat itu tidak diterima oleh masyarakat. Jalan itu menjadi bengkok. Nah, ini keinginan mereka, keinginan orang-orang zalim. Padahal mereka adalah orang-orang yang kafir, tidak meyakini adanya hari akhir. Mereka itu tidak akan mampu menghalangi Allah untuk mengadab mereka di bumi ini, dan sekali-kali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah. Nah, siksaan akan dilipat gandakan atas mereka, dan mereka akan menjadi orang yang paling merugi. Jadi janganlah kita mengikuti orang-orang yang menghalangi dakwah, menyerukan Islam, menyerukan penerapan syariat Islam, karena ini dosanya luar biasa. Kalau kita tahu ada teman kita yang seperti itu, selayaknya kita ingatkan, karena kita kasihan kepada mereka. Mereka akan menjadi orang yang berdosa sangat besar dan terus menerus. Sebagaimana orang mengajak Islam, mengajak kebaikan, pahalanya akan mengalir, maka orang yang menghalangi Islam, menghalangi dakwah, maka dosanya pun akan mengalir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka diantaranya adalah, kalau dalam konteks negara tentu salah satunya adalah mengkriminalisasi Islam, mengkriminalisasi para pengemban dakwah, menjadikan para pengemban dakwah itu dianggap sebagai orang yang merusak, merugikan masyarakat dan sebagainya, sehingga terjauhkan dari masyarakat secara umum. Nah, ini adalah mekanisme yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, untuk meninggalkan atau untuk menjauhkan Rasulullah dan para sahabat dari masyarakat umum untuk tidak mengikutinya. Nah, generasi saat ini, maka model seperti ini akan selalu ada.
upaya untuk menghalangi dakwah, upaya untuk mengkriminalisasi dakwah, bahkan untuk memojokkan, memfitnah para pengemban dakwah ini selalu ada. Padahal Allah sangat membenci dan sangat menjadikan aktivitas ini sebagai fitnah yang sangat besar. Innal ladzina fatanul mu'minina summa lam yatufu falahum adzabul hariq. Orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin, di antaranya adalah orang-orang yang mengemban Islam, para penggemban dakwah, maka mereka akan diberikan azab yang pedih. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menjadikan Islam diemban di tengah-tengah kita, dan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menjadikan amal kita adalah amal yang termasuk pahala investasi dan bisa meninggalkan dosa-dosa investasi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini adalah kita kembali menjadikan upaya kita, amal kita di hari ini kita maksimalkan. Jangan lihat yang kemarin dan jangan berharap terlalu banyak bisa beramal esok-esok hari, karena itu bukan waktu yang belum tentu atau waktu yang belum tentu kita mampu untuk bisa meraihnya. Kita berdoa kepada Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahdina bil ilmi wazzayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana afrih 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sallimna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ana wa a'da'ad-din. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuru wa la yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.